Halo guys, welcome back to Candy Universe. Kita akan melanjutkan Donghua Lord Wang Lin alias Xian Ni. Nah di minggu kemarin kan kita semua udah melihat nih guys, Wang Lin mencari peta sampai ke pelelangan di kota Lianmo. Dia menawarkan batu spiritual kelas terbaik yang sungguh langka dan ditukarkan ke peta tersebut. Namun dalam kali itu muncullah sosok misterius yang memiliki peta kuno. Tapi dia bakal memberikannya dengan satu syarat, yaitu Wang Lin harus membantunya membantai seseorang. Wang Lin setuju, tapi ternyata dia dijebak di dalam hutan, tetapi Wang Lin bantai semua, dan dengan ini pun dia sudah mendapatkan peta lengkap dari formasi teleportasi. Segera dia pun mengaktifkannya dan akhirnya kita pun masuk ke intro ya guys. Bakal pulang kampung nih si Wang Lin nih. 回来了。Singkat cerita, akhirnya dia sampai ke kampung halamannya. Dia langsung bergegas pergi untuk ke desanya. Walaupun udah 400 tahun berlalu, tetapi tidak ada banyak yang berubah dari desanya dulu. Gak lama dari itu, akhirnya dia pun sampai ke kediamannya. Di sana dia mulai mengingat masa-masa lalunya ketika dia sedang duduk dan mengobrol bersama dengan kedua orang tuanya guys. Dia juga mengingat sewaktu ayah dan ibunya memberikan pesan-pesan terakhir sebelum mereka meninggal. Jujur, Mimi mengingat kejadian itu ikutan sedih nih. Di sana juga ada altar kedua orang tuanya guys. Dia pun bersujud dan berdoa memberikan penghormatan. Nah, jadi budaya orang Chinese adalah membakar dupa alias hiu. Itu sebagai tanda penghormatan ya guys. Dia juga berjanji akan membalaskan dendam kedua orang tuanya secepatnya. Sampai-sampai secara tidak sadar, dia dari dalam tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat dingin di sekitarnya. Ini bentuk emosi yang memuncak guys. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba muncul seorang wanita yang masuk ke dalam. Wang Lin langsung bersembunyi. Yang ternyata nama wanita ini adalah Wang Liei, keturunan keluarga Wang guys. Hah? Keturunan keluarga Wang? Kok bisa ya? Padahal kan si Wang Lin belum punya anak. Ternyata kedatangan Wang Liei ingin beribadah mendoakan leluhurnya, yaitu ayah dan ibunya Wang Lin. Tapi dia juga bingung ketika melihat kok di sana ada dupa yang menyala ya. Berarti ada orang lain yang udah sembahyang duluan dong. Dia pun langsung menduga sebelumnya sudah ada orang lain. Karena penasaran, Wang Lin pun menunjukkan sosoknya ke hadapan Liei. Sempat membuat Liei terkejut, bukan main kok bisa ada orang lain di rumah leluhurnya. Wang Lin tentu bertanya dong, emangnya apa hubungan Anda dengan kedua orang tuaku? Dari situlah Liei menjelaskan. Sebenarnya keluarga Wang sudah berkembang pesat saat ini. Yang ternyata nenek moyangnya yang bernama Wang Tiantu, yaitu pamannya Wang Lin alias adik bapaknya Wang Lin, itu sudah menjadi seorang raja guys, Wang Tiantu. Paman keempat serta ayah dan ibunya Wang Lin ikut terangkat derajatnya. Kalau kalian lupa, sebenarnya guys keluarga Wang Lin itu sangatlah besar koneksinya. Tetapi dulu keluarga Wang Lin merupakan keluarga Wang Buangan alias keluarga dengan status terendah. Nah, tapi paman keempat doang yang berasal dari keluarga intilah yang menerima keluarga Wang. Namun, ketika melihat keadaan Liei yang sedang sakit, Wang Lin pun bertanya, semenjak kapan dia mengalami sakit ini dan tubuhnya seperti menurun kondisinya. Tentu dia mencoba mengecek. Di dalam dirinya Liei tidak ada akar spiritual guys. Harusnya kan setiap orang memiliki yang namanya akar spiritual semenjak dia lahir. Nah, akar spiritual itulah yang berfungsi untuk menyerap kekuatan sekitar dan merupakan inti dari kultivasi. Jika semisal akar spiritual itu dicabut secara paksa, pastinya tubuh aslinya akan mendapatkan luka yang super serius dan otomatis umurnya itu pendek. Tapi Liei juga nggak ingat
kenapa dan kapan tubuhnya mulai merasakan seperti ini. Soalnya memang dari dulu kesehatan keluarganya sangatlah rendah, nggak pernah sehat banget. Sampai-sampai semua dokter yang sudah mereka panggil, itu nggak ada yang bisa memberikan solusi. Untungnya Lie ini adalah bagian keluarga Wang, tentu Wang Lin auto berbaik hati kepada dia. Dia langsung menyembuhkannya, membentuk baru akar spiritual milik Lie yang ada di dalam tubuhnya guys. Tentu itu membuat dia senang dong. Soalnya seumur hidup dia alias Lie tidak pernah merasakan sehat sesehat sekarang. Ini untuk pertama kalinya nih. Wali menjelaskan sebenarnya dia adalah leluhurnya juga. Jadi dulu Wang Lin pernah berjanji jika dia berhasil dalam dunia kultivasi, maka dia akan terus melindungi keturunan-keturunannya guys. Gak cuman itu, dia juga mengajak Lie untuk keluar dan ikut bersamanya. Lie awalnya takut sih, soalnya kan baru juga kenal, udah diajak pergi aja. Tapi Wang Lin mengeluarkan monster nyamuk raksasa buat mereka tunggangi. Makin takutlah. Namun akhirnya mau gak mau dia juga nurut dan ikut bersama Wang Lin menunjukkan jalan untuk ke tempat ibu kota. Sesampainya mereka di depan gerbang, Wang Lin merasa bingung karena ada banyak sekali orang yang pengen keluar dari kota ini. Tapi kok mereka dihalangi oleh para penjaga. Yang ternyata semua orang di kota ini sudah diracuni seperti si Lie guys. Nah, wali kota membuat sebuah peraturan. Bagi siapapun yang tubuhnya tidak sehat, maka dia sebenarnya tidak boleh keluar dari ibu kota. Tentu membuat Wang Lin menjadi semakin penasaran dong, apa yang terjadi coba. Apalagi ketika dia melihat di sekelilingnya, dia melihat semua orang yang ada di kota itu enggak sehat guys. Tak ada satupun yang memiliki akar spiritual. Kelihatan mereka seperti gembel kesakitan di pinggir jalan. Gak lama dari itu, akhirnya mereka pun sampai ke kediamannya Lie. Namun apa yang terjadi, baru aja pengen masuk, Lie mendapatkan informasi kalau kakeknya itu sedang sekarat. Alhasil dengan tergesa-gesa, Lie pun berlari melihat keadaan sang kakek yang bernama Wang Zefu. Dia merupakan kepala keluarga Wang sekarang guys. Benar aja si kakek sudah terbaring koma, tidak sadarkan diri. Tentu Lie bersedih menangis senangis-nangisnya, tidak ingin kakek kesayangannya meninggal. Untungnya dia langsung mengingat ada Wang Lin. Sehingga dia langsung bersujud kepada Wang Lin meminta pertolongan agar kakeknya disembuhkan. Untungnya Wang Lin baik hati guys, langsung menghampiri kakek Zefu mencoba menyembuhkannya. Orang-orang yang menonton ini auto menggosipkan dia. Mereka terkagum-kagum karena sudah ratusan tahun mereka tidak pernah melihat ada yang namanya kultivator. Gak lama dari itu, tubuh sang kakek pun memancarkan aura yang sangat kuat dan dia akhirnya terbangun. Yang berarti usahanya Wang Lin itu berhasil. Setelah itu, ketika keadaan sudah tenang, Wang Lin memperkenalkan dirinya. Itu membuat semua orang auto terkejut. Tidak menyangka kalau keluarga Wang masih memiliki leluhur seorang kultivator. Zefu menjelaskan, pada saat waktu itu, setelah penyerangan yang sangat besar, tiba-tiba keadaan ibu kota menjadi seperti ini. Jadi seperti ada sebuah penyakit wabah besar yang menimpa ke ibu kota mereka guys. Wali tenangkan mereka, dia segera keluar dan ingin membantu. Segera dipadatkan kekuatannya, mengeluarkan 4 buah batu dan disebarkan ke atas langit. Ternyata dia ingin membuat sebuah formasi yang sungguh besar di atas ibu kota guys. Dan tuar, formasi besar itu memancarkan energi penyembuhan. Dan itu berhasil menyembuhkan penyakit-penyakit semua orang yang ada di ibu kota.
Wow, sungguh sakti. Tapi tiba-tiba dia menyadari ada kehadiran orang lain pun langsung menyerang ke tempat orang tersebut. Orang tersebut terkena serangan yang ternyata guys, dia adalah Zhang Kuang, yaitu kakak seniornya Wang Lin ketika di sekte Hang Ye. Zhang Kuang ini terjebak di kota ini tidak bisa keluar. Jadi ceritanya, ketika dia pengen pulang dari pegunungan sehabis berlatih, dia diserang oleh sekumpulan orang misterius yang menguasai kota ini. Nah, dia pun disiksa dan tubuhnya dijadikan sebagai alat pemurnian pil oleh mereka guys. Untungnya dia berhasil kabur dari sana dan bersinggah di kota ini. Jadi sebenarnya sampai saat ini, dia sendiri belum pernah kembali ke sekte Hang Ye. Wang Lin pun memberikan dia sebuah botol pil untuk menyembuhkan luka-lukanya. Zhang Kuang berterima kasih. Dia memberikan informasi tambahan, sepertinya orang-orang misterius yang menguasai kota ini itu bekerja sama dengan orang lain. Zhang Kuang yakin merekalah penyebab akar spiritual semua orang di kota ini menghilang guys. Namun gak lama dari itu, tiba-tiba ada awan hitam yang datang mengelilingi ibu kota. Yang ternyata itulah orang-orang misterius yang menguasai kota ini guys. Ketika mereka datang, mereka memaksa semua orang agar tunduk, memberikan tekanan yang sungguh besar. Yang ternyata guys, mereka ini berasal dari sekte Tiantao dan tetuanya bernama Lu Sheming. Wang Lin langsung menghapus teknik tekanan itu dan menyuruh orang-orang di sekitarnya agar evakuasi pergi dari sana. Sheming mulai mengerti. Ternyata Wang Lin lah yang sudah berani mengacau di wilayah sekte Tiantao-nya. Senior Zhang Kuang langsung maju guys, menjelaskan kalau Wang Lin adalah leluhur dari keluarga Wangnya yang cuman ingin menyelamatkan keluarganya, sehingga dia meminta tolong agar melepaskan Wang Lin. Tapi Sheming gak peduli, malah menghempaskan senior Zhang Kuang. Melihat kelakuannya seenaknya, tentu Wang Lin memotong tangannya buat memberikan dia pelajaran guys. Mampus. Sheming semakin murka dong, menyuruh anak buahnya untuk maju. Alhasil beberapa anak buahnya langsung mengepung Wang Lin, mengurungnya di sebuah formasi. Ternyata itulah formasi 6 jiwa guys. Dikatakan jika seseorang terkena formasi itu, maka pasti jiwanya akan dimakan secara perlahan. Dan benar aja, ada beberapa tengkorak yang masuk ke dalam kesadaran spiritual Wang Lin dan langsung pengen memakan jiwanya guys. Tapi nggak semudah itu dong. Wang Lin langsung menyuruh Li Kuo bergerak menghabisi tengkorak-tengkorak itu. Yes, dengan senang hati Li Kuo menurutinya. Soalnya dengan ini juga dia mendapatkan makanan dari jiwa-jiwa yang ada di formasi itu guys. Sheming auto terkejut bukan main. Langsung bertanya-tanya siapakah identitasnya si Wang Lin. Dengan cepat Wang Lin langsung menghampirinya dan menangkap dia guys. Sheming mulai mengancam kalau dia berani macam-macam, maka sekte Tiantao tidak akan tinggal diam. Tapi sayang ancaman itu tidak berpengaruh bagi Lord Wang Lin. Sheming pun langsung dibantai habis dan tua. Berani main-main sama MC kita guys. So jangan kemana-mana dulu dong, mari kita masuk ke bagian spoiler untuk part 47 Renegade Immortal Xian ni. Oke, di minggu depan kita semua bakal melihat Wang Lin bergegas pergi ke markas sekte Tiantao. Langsung dia panggil ketua mereka. Dia pengen membereskan semua masalah ini satu persatu. Sampai-sampai salah satu tetua di sana mengenali si Wang Lin kalau dialah bocah yang dulu dari keluarga Wang alias keluarga Wang Buangan. Usut punya usut, ternyata sekte Tiantao juga memiliki sangkut pautnya dengan Fu Yuhuan guys, alias orang yang ingin Wang Lin balaskan dendamnya. Jelas itu membuat Wang Lin semakin terbakar emosinya, semakin pengen dia bantai semua tuh.
Gimanakah cara Wang Li membantai mereka semua? Apakah cuma menggunakan petir merah? Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya guys. Kalian tunggu saja di minggu depan. Tetapi satu hal yang pasti cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu sih. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.